Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang rasanya bisa kembali menemui kalian di pembelajaran jarak jauh. Masih dengan Ibu Eli di sini di pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang huruf hijaiyah dan tanda harokat. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pada pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku, seperti yang tadi Ibu bilang, bahwa kita akan mempelajari tentang huruf hijaiyah beserta tanda harokat atau tanda bacanya. Hijaiyah merupakan huruf alfabet bahasa Arab atau juga termasuk ke dalam huruf-huruf Al-Quran, huruf yang digunakan di dalam Al-Quran. Jumlah huruf hijaiyah itu beragam ya, ada yang menyebutkan 30 huruf, ada yang menyebutkan 29, ada juga yang menyebutkan 28. Nah, kenapa bisa berbeda-beda? Karena ada beberapa huruf yang dianggap sama dalam pelafalan. Contohnya alif dengan hamzah. Ketika berharokat fathah misalkan, alif dan hamzah sama-sama dibaca a. Atau lam alif. Lam alif itu ada pada huruf lam dan alif. Jadi kita boleh 28, 29, 30 sebetulnya sama saja. Tinggal bagaimana cara kita mengaplikasikannya di dalam penulisan dan bacaan huruf hijaiyah atau Al-Quran nantinya. Selain huruf hijaiyah, kita juga akan mempelajari tentang tanda harokat atau tanda baca. Tanda harokat atau tanda baca ini jumlahnya ada 8. Yang pertama adalah tanda harokat apa? Fathah, betul. Yang kedua kasroh. Yang ketiga domah. Yang keempat fathah tain. Yang kelima kasroh tain. Yang keenam domah tain. Yang ketujuh tasdid. Dan yang kedelapan sukun. Nah, bagaimana cara atau fungsi dari tanda harokat itu? Yang pertama tadi apa? Fathah. Fathah itu dibacanya a. Kasroh dibacanya i. Domah dibacanya u. Fathah tain dibacanya an. Kasroh tain dibacanya, domah tain dibaca un. Cara membaca tasdid yaitu dengan ditahan. Sementara cara membaca sukun itu dimatikan. Jadi huruf yang diberi sukun itu dibaca dimatikan. Aduh Ibu, aku teh pusing. Gimana sih maksud Ibu teh? Nanti Ibu praktekannya biar kalian lebih paham apa yang dimaksud dengan tanda harokat. Untuk memudahkan menghafal dan mengingat huruf hijaiyah beserta cara membaca menggunakan tanda harokat, marilah kita lihat tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi di Funny Kids Channel. Pembahasan kita kali ini adalah mengenal harokat dalam Al-Quran. Yuk kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian harokat. Harokat adalah tanda baca yang ditempatkan pada huruf Arab agar mudah pembacaannya. Tujuan diberikannya harokat. Tujuannya ialah agar kita sebagai orang selain Arab mudah dalam membaca Al-Quran. Macam-macam harokat di dalam Al-Quran. Harokat fathah. Harokat fathah terletak di atas huruf hijaiyah. Fathah dibaca a. Contoh harokat fathah adalah ka ditambah fathah sama dengan ka. Harokat kasroh. Harokat kasroh berada di bawah huruf hijaiyah. Kasroh dibaca i.
Contoh harokat kasroh adalah ka ditambah kasroh sama dengan ki. Harokat dhammah, dhammah dibaca u. Contoh harokat dhammah adalah ka ditambah dhammah sama dengan ku. Harokat fathah tain, fathah tain berada di atas huruf hijaiyah. Fathah tain dibaca an. Contoh harokat fathah tain adalah ba ditambah fathah tain sama dengan ban. Harokat kasroh tain, kasroh tain berada di bawah huruf hijaiyah. Kasroh tain dibaca in. Contoh harokat kasroh tain adalah ba ditambah in sama dengan bin. Harokat dhammah tain, dhammah tain dibaca un. Contoh harokat dhammah tain adalah ba ditambah un sama dengan bun. Tasydid, cara membaca tasydid adalah dengan ditekan. Contoh bacaan tasydid adalah aba ditambah tasydid sama dengan abba. Abba. Sukun, sukun tidak terbaca jika tunggal dan dibaca mati ketika bersambung dengan huruf yang lainnya. Contoh sukun adalah aba ditambah sukun sama dengan ab. Pelajaran huruf hijaiyah dan tanda harokat Ibu cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.